Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adu Rahul Channel, di video kali ini, Adu Rahul akan mengupas sejarah tentang asal-usul Desa Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun sebelum itu dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya Adu Rahul Channel. Sebelum lahir Desa Cikula, dulunya masih berupa hutan belantara yang disebut dengan Lowong Gede. Sebagian hutan ini dikelilingi sungai yang banyak menyimpan aneka ragam ikan. Sungai ini disebut dengan nama Kaliwedi. Adapun batas-batasnya adalah sebelah utara hutan Jatirenggang, sebelah selatan lembah Gunung Sari, sebelah barat hutan Jati Piring, dan sebelah timur hutan Lowong Gajah. Riwayat Ki Buyut Bandung dan Ki Gedeng Rambatan. Dalam cerita Babat Cirebon yang sebelumnya masih berupa pedukuhan, belum dipimpin seorang kuwu. Dalam riwayat Lang Welang, diceritakan bahwa Lang Welang mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Ki Buyut Bandung dan Ki Gedeng Rambatan. Dua orang kakak beradik inilah yang kemudian menguasai Lowong Gede. Ki Buyut Bandung kemudian bertunangan dengan keturunan Keraton Cirebon yang bernama Nyai Mas Gedeng Rantansari. Kisah di Lowong Kasup yaitu suatu hutan yang berada di daerah Duku Jeruk, Jawa Tengah. Penguasa di daerah tersebut adalah Ki Buyut Kasup. Ki Buyut Kasup mempunyai dua orang anak, yaitu satu laki-laki bernama Rambang Maya dan yang perempuan bernama Rambut Kasih. Nyi Rambut Kasih adalah orang yang menguasai Lowong Gajah. Ki Rambang Maya mempunyai maksud memperistri Nyi Mas Gedeng Rantansari. Hasratnya itu kemudian disampaikan kepada bapaknya Ki Buyut Kasup. Ki Buyut Kasup menyetujui keinginan anak laki-lakinya itu. Di samping itu dia bermaksud ingin menguasai Lowong Gede sebagai daerah kekuasaannya. Pada suatu waktu, Ki Buyut Kasup mengirimkan utusan ke Karaton Kanoman Cirebon dengan maksud meminang Nyi Mas Gedeng Rantansari untuk dijadikan istri Ki Rambang Maya. Tetapi pihak Keraton Kanoman Cirebon menolak lamaran itu. Alasannya, Nyai Mas Gedeng Rantansari sudah bertunangan dengan Ki Buyut Bandung. Dengan penolakan tersebut, Ki Buyut Kasup tidak menerima dan berjanji akan menyerang ke tempat Buyut Bandung di Lowong Gede sampai bisa ditaklukkan. Lain dengan ayah dan kakaknya, Nyi Rambut Kasih tidak sependapat dengan mereka. Dia sebenarnya menaruh hati sejak pertama kali melihat Ki Buyut Bandung sewaktu dia berburu di Lowong Gede. Oleh karena itu, dia tidak mau diajak berperang melawan Ki Buyut Bandung. Dia ingin memilikinya dan akan memerangi kepada siapa saja yang menghalanginya termasuk saudaranya sendiri, terlebih-lebih kepada Nyi Mas Gedeng Rantansari. Dari permasalahan inilah yang kemudian menimbulkan peperangan dan permusuhan antara Ki Buyut Kasup dengan Ki Buyut Bandung. Perundingan Bale Malang Tarikolot. Sebelum terjadi peperangan antara Buyut Kasup dengan Buyut Bandung, Ki Buyut Bandung berunding dulu dengan adiknya Ki Gedeng Rambatan di suatu bale di kampung Tarikolot. Ki Buyut Bandung berpendapat bahwa karena lamaran dia yaitu Ki Buyut Kasup ditolak oleh keluarga Nyai Gedeng Rantansari, bukannya menyadari, melainkan akan menyerang, mendahuluinya adalah lebih baik. Tetapi Ki Gedeng Rambatan tidak setuju dengan maksud kakaknya itu. Selanjutnya Ki Gedeng Rambatan berkata, kita tidak perlu mengadakan peperangan karena perang itu tidak menguntungkan. Yang menang dan yang kalah sama-sama rugi. Lebih baik berunding dulu dengan mereka. Tentang perempuan untuk calon istri selain Nyai Mas, sebutan untuk Nyai Mas Gedeng Rantansari, kan masih ada lagi. Jagat raya ini luas, tidak sedaun kelor. Ki Gedeng Rambatan berkata lagi sambil menyoroti kakaknya dengan penuh pengharapan. Ki Buyut Bandung tetap pada pendiriannya. Kalau menurut apa yang kau katakan tadi, berarti kita kalah sebelum bertanding.
Kita harus mempertahankan tongkat kita, kata Ki Buyut Bandung, dengan penuh keyakinan akan menang dalam menghadapi pasukan Ki Buyut Kasup. Akibat dalam perundingan tersebut nasihat adik tidak berhasil menghalangi niat kakaknya untuk berperang. Maka balai desa tersebut diberi nama Balai Malang, atau lebih dikenal dengan sebutan Balai Malang Tarikolot. Di kampung ini terdapat sumur tua yang diberi nama Sumur Sela, dan kampung ini pula yang menjadi asal mula desa Cikula. Perang antara pasukan Ki Buyut Kasup dengan pasukan Ki Buyut Bandung. Lowong Gede sebelah timur sebagai batasnya adalah Kali Wedi, yang memisahkan antara Lowong Gede dan Lowong Gajah. Akibat ditolaknya lamaran Ki Buyut Kasup meminang Nyai Mas Gedeng Rantan Sari untuk Ki Gedeng Rambang Maya, Buyut Kasup langsung mengerahkan pasukan untuk menyerang Lowong Gede. Di perbatasan inilah terjadi perang antara pasukan Ki Buyut Kasup dengan pasukan Ki Buyut Bandung. Pasukan Nyai Rambut Kasih pun ikut bergabung dengan pasukan Ki Buyut Kasup, ayahnya, karena Buyut Bandung tidak melayani cintanya. Juga rasa dendamnya kepada Nyai Mas Gedeng Rantan Sari. Dalam pertempuran tersebut kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan kesaktiannya. Buyut Kasup menunjukkan kemampuannya dengan membuat daun dan pepohonan kering tidak bergetah. Manusia tidak berkeringat, sungai dan sumur tidak ada airnya. Dengan demikian pasukan Buyut Bandung kewalahan menghadapinya. Melihat keadaan yang mengkhawatirkan, Ki Buyut Bandung dan Ki Gedeng Rambatan mendatangi Nyai Mas Gedeng Rantan Sari dan memberikan pandangan atau nasihat agar dia tidak ikut berperang melawan pasukan Ki Buyut Kasup. Tetapi Nyai Mas tetap berkeras hati untuk membantu kekasihnya, Ki Buyut Bandung. Dia menjawab, pokoknya beres. Dengan penuh keyakinan dan membuat kakak beradik terbengong-bengong, Ki Buyut Bandung pergi ke arah barat dengan menunggang kuda, yaitu ke Sumur Dalem. Pasukan dipegang Ki Gedeng Rambatan. Sesampainya di Sumur Dalem, Ki Buyut Bandung sembahyang, memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya malapetaka yang ditimbulkan oleh Ki Buyut Kasup hilang. Ki Buyut Bandung kemudian dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, agar membuat sumur di daerah sebelah selatan Lowong Gede, kemudian dia pun pergi ke arah yang dituju melalui kampung Tarikolot. Dengan memohon kepada Yang Maha Kuasa Sang Pencipta Bumi, dia membuat sumur yang kemudian diberi nama Sumur Bandung, yang masih dekat dengan Kali Wedi. Usaha Ki Buyut Bandung ini baru menghasilkan kebutuhan air terutama untuk kehidupan sehari-hari masyarakat di tepian Kali Wedi. Sedangkan tanah dan tanaman di sekitarnya pada umumnya mengering akibat kesaktian Ki Buyut Kasup. Persediaan pangan berupa padi yang tersimpan di lumbung menipis. Nyai Rambut Kasih yang kala itu menguasai Lowong Gajah tidak ketinggalan ingin membantu ayahnya Ki Buyut Kasup. Dia mengeluarkan kesaktiannya dengan menghembuskan angin puyuh yang membuat pepohonan jadi tumbang. Tumbang akibat kerasnya hantaman angin tersebut termasuk pohon kelapa tercabut. Dia juga menyebarkan penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Nyai Mas Gedeng Rantan Sari pergi ke kampung Tarikolot. Kemudian dia mengambil air Sumur Sela yang dimasukkannya ke dalam tempurung, dan membawanya dengan gesit naik ke pohon duet yang sangat tinggi dan besar. Air itu disemburkan oleh mulutnya ke arah Kali Wedi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, maka terjadilah awan gelap, angin bertiup kencang, menderu hingga menyebabkan hujan turun dengan keras dan lebat. Kali Wedi pun banjir tidak tertahankan. Pasukan Ki Buyut Kasup dan Rambut Kasih berteriak histeris, "Cai Gulak, Cai Gulak, Cai Gulak." Mereka meninggalkan perbatasan dan menghentikan penyerangan. Perang berhenti, Ki Buyut Kasup dan pasukannya, Nyai Rambut Kasih dan pasukannya kembali ke daerah asalnya masing-masing. Nyai Rambut Kasih pergi dengan seorang diri ke Lowong Gajah dan menetap di sana. Setelah perang selesai, banjir pun surut. Karena perang berhenti akibat banjir Kali Wedi, maka kali tersebut disebut Kali Ciberes. Air sungai ini mengalir dengan tenang kembali seperti tenangnya Ki Buyut Bandung dan Nyai Gedeng Rambatan. Lebih-lebih Nyai Mas Gedeng Rantan Sari. Kedua kakak beradik ini kemudian pergi dengan menunggang kuda ke arah selatan menyeberang Kali Wedi. Sebelumnya,
mampir dulu di Sumur Bandung untuk sembahyang dan menitipkan lowong gede ke Nyai Mas Rantansari. Perkakas yang digunakan untuk berperang yang dikhawatirkan akan membahayakan di kemudian hari, dikubur di dekat Kaliwedi. Kuburan ini disebut Makam Panjang. Setelah Ki Buyut Bandung dan Ki Gedeng Rambatan mangkat dari lowong gede, masyarakat yang waktu itu sudah ada dan menjadi bawahannya, merasa kehilangan sosok pemimpin yang bisa mengayomi mereka, terutama yang sering dilewati oleh ketukan suara kaki kudanya yang khas. Ketaatannya menjalankan ajaran agama tidak diragukan lagi. Sedangkan Nyai Mas Rantansari terus berada di Leuwung Gede. Dia membuat saung di Blok Duet dan menetap di sini. Kuwu pertama yang memerintah Cikula setelah kurun waktu tertentu yaitu Mbah Kuwu Bujel. Kuwu Lobama bagi sesepuh-sesepuh desa Cikula dan Cikula Kidul, juga para musafir yang singgah ke Cikula, diakui sebagai sosok pemimpin yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah, dan disegani pada zamannya, karena kesaktian maupun sikapnya yang toleran terhadap sikap warganya yang berbeda pendapat dengannya. Demikianlah cerita ringkas tentang asal-usul desa Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cerita ini untuk menjembatani hubungan baik antar generasi, baik yang sudah berlalu, yang sedang berjalan maupun anak cucu kita yang akan datang. Sejarah asal-usul desa Cikula ini saya ambil dari blog dengan nama buyutisa.net. Dengan nama akun opensuendi.blogspot.com. Dan dari blog ini pula mengambil sumber cerita dari Bapak Sujatma, dalang wayang golek cepak desa Cikula.